maka tiba-tiba undang udah nggak perlu undang-undang lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Sejauh apa? Sejauh mata memandang lah ya, nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Jauh mata memandang. Ada peraturan menteri, tapi kita rasakan masih boleh dijalankan, boleh tidak. Saya juga nggak mengerti siapa yang menyusun itu kan. Barangkali setelah di direktoratnya jadi jelas siapa yang menyusun. Masukan dari mana, siapa yang menyusun. Iya. Itu perbaiki nanti, ya. Peraturan bisa diubah, undang-undang juga bisa diubah. Kalau memang berdasarkan penuntut diubah, tapi kajian ini harus dilakukan. Itu kalau memang karena ada undang-undangnya kan. Kalau memang tiba-tiba undang-undang udah nggak perlu undang-undang lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa juga, gitu kan? Iya. Yang penting bagaimana bisa mendorong industri maju. Tadi masih harus kita kaji lagi tuh masalah peredaran ya, peredaran, kemudian juga tentang pengaruh keutamaan, tentang sensor kan yang mesti ada tadi ada apa, CPPF segala macam kan, seperti itu. Apakah perlu itu? Jadi perlu banyak dibenahi. Selama mau berubah sesuai dengan peradaban, perkembangan peradaban itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya juga nggak jadi persoalan, tetap aja orang bikin film. Kita boleh berharap lah pada pemerintah untuk regulasi. Ya, tapi kalau juga memang berdasarkan ada hambatan dari regulasi tadi, ya kita nggak berhenti bikin film. Jadi jangan dicurigai lah orang. Tentang sensor juga ada undang-undang kan sama itu. Jadi TV di daerah kan nggak disensor ya, jadi karena nggak ada LSF daerah kan. Perintahnya ada LSF, perintahnya sebenarnya Indonesia. Sementara kan TV lokal kan ada, artinya diskriminatif kan. Iya. Mendingan menurut saya cabut aja itu LSF hanya untuk film bioskop. Sudah ada KPI dengan TV, dia yang sudah ada aturannya, ya kan? Kalau melanggar ya TV-nya ditegur. Biar dia sadar sendiri. Karena ada aturan pegangan kan. Sekarang disensor nih. Tiba-tiba TV mute lagi, sensor lagi TV buat apaan? Kemudian terjadi juga potensi manipulasi kan. Yang mau nyensor coba hitung deh berapa jam sehari. Perlu TV bisa disensor. Jangan nggak disensor. Iya. Manipulasi lagi, duit lagi sih. Jadi sumber fitnah. Ya. Kedua diskriminatif, TV daerah nggak disensor. TV Jakarta doang disensor, sama Surabaya. Iya, Jawa Timur ada. Ya, begitu juga apakah tujuan undang-undang tadi untuk melakukan diskriminatif? Udah berapa lama? 2009 men, undang-undang itu. Sampai sekarang nggak berjalan tuh sama LSF di daerah. Jadi ini hal-hal yang memang muskil. Mau seluruh Indonesia LSF gajinya berapa men? Iya. Bisa bikin negara sendiri jangan-jangan tuh di Pulau Seribu APBN nih. Atau bisa bikin industri film yang luar biasa ya. Enggak. Dana itu bikin film, waduh kan keren banget. Untuk biaya itu yang tidak produktif dan jadi sumber manipulasi. Coba hitung deh satu hari berapa jam yang bisa disensor. Seluruh daerah misalnya Jawa Barat ada berapa tuh? Sekian puluh tuh TV lokal. Peraturan cuma sekedar peraturan tapi nggak dijalankan, nggak bisa dijalankan, udah take out aja. Kita perlu regulasi. Entahlah, biarlah terserah. Dan ribut bikin direktorat lah, apa terserah lah. Tapi yang jelas harus bisa mengikuti perkembangan peradaban itu sendiri, dinamis. Bagaimana sih jumlah penonton di Indonesia nih setiap bioskop setiap film itu perintah undang-undang tuh. Nggak pernah terwujud kan sekarang. Perlu nggak itu? Perlu kan. Bagaimana membangun industri tanpa data? Ini kan nggak benar. Perintah undang-undang tapi itu nggak bisa dijalankan oleh pemerintah. Ada apa? Di balik keripik.
pilihan buat kita. Banyak juga negara-negara nggak punya aturan, nggak punya undang-undang perfilman, jalan Pak. Filmnya maju. Apa? Dia masuk dalam lingkup perdagangan. Iya, filmnya maju. Kalau lo mau bantu, Perdagangan emang ngatur. Bisnis. Bukan bicara produksinya lagi dia. Dia nggak kalau mau bantu. Nanti kalau produksi, gue punya duit di udah selesai, udah ada masalah bisnis. Makanya Undang-undangan yang mengatur tentang bisnis. kita minta bantu. Ya? Mau jadi apa aja terserah. Yang penting manfaatnya apa buat industri film. Urusan mereka, oke? Kalau perlu besok diubah lagi, bahkan nggak apa-apa. Dianggapnya nggak manfaat atau tidak efektif, ubah lagi nggak apa-apa. Oke? Kalau efektif nggak usah pakai direktorat, juga ada orang yang ngurusin film siapa. Kalau beres nggak ada masalah. Oke? Bukan itunya yang penting buat kita. Tapi kalau lembaga perfilman dalam hal ini wadah orang-orang film yang punya juga akses ya, bagaimana meregulasi segala macam, itu penting lembaga perfilman diperkuat. Kalau itu urusan negara lah itu, kementerian. Nah sekarang untuk lembaga perfilman tadi undang-undang kalau kita yang bikinnya udah bubar departemennya itu. Yang bikin undang-undang ini departemennya udah bubar. Apa teater? Parekraf dulu kan, udah bubar. Sekarang jadi satu lagi kan. Kita nggak bisa menafikan juga bahwa bioskop sekarang banyak. Arti kalau tempat pertunjukan banyak, arti menjanjikan ada nilai ekonomi di dalamnya. Oke? Begitu pertumbuhan bioskop ada, maka otomatis produksi meningkat karena outletnya ada. Itu otomatis. Nah, ini belum optimal pertumbuhan bioskop. Masih banyak daerah-daerah kabupaten yang punya potensi tapi belum punya bioskop. Nah, mungkin ada regulasi di sana dari pusat atau ke daerah kan bisa juga. Karena kalau misalnya pajak misalkan, barangkali buat pembangunan bioskop pertama itu yang pertama didirikan, mungkin pajaknya diringankan. Atau sama misalkan rata-rata 10%, sebagian dikembalikan kepada pemilik film misalnya untuk mendorong industrinya supaya apa? Film daerah bisa tumbuh. Kan dikembalikan nih 50% dikembalikan pada tontonan, oke? Sebagian buat produser, sebagian buat lembaga perfilman tadi untuk mendorong tumbuhnya industri film daerah lokal. Kan kelihatan tuh dari Medan berapa, dari berapa kan? Dari kabupaten di mana itu kan kelihatan semua. Kalau ada bioskopnya, kalau nggak ada bioskopnya ya nggak bisa juga. Berdampak juga pada festival film Indonesianya nanti. Ya, misalkan yang menilai film itu masuk atau tidaknya jadi film pilihan, misalkan Entoto, itu adalah daerah-daerah di mana budayawan dan orang filmnya bisa menilai secara kuantitatif kan. Kalau kabupaten nggak ada punya bioskop ya nggak ada wakilnya, saya gitu kan. Berdampak semua pada itu. Kenapa bioskop tumbuh? Karena ada pasar, orang ada kan bisnis, ada pasarnya, ada daya beli. Otomatis film meningkat. Tetapi apakah sudah ada keadilan dalam peredaran film? Nah, muncullah permen ini, betul nggak? Dia bisa mengatur dengan secara adil. Nah, ini bisa dikaji. Jangan ribet. Maksud saya bukannya harus juga membunuh pengusaha bioskop. Di permusuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau ada aturan yang jelas, sama-sama kita sepakati berbagai pihak, kan selesai. Kalau perlu bikin lembaga perfilman di daerah pun nggak apa-apa. Kita dikembalikan, oke lah. Sekarang misalkan di Makassar, kita tahu Makassar ada produksi lokal yang cukup bagus di lokalnya kan. Ini mendorong industri film daerah, itulah kekuatan kita sebetulnya. Untuk bersaing dengan Hollywood, jangan bicara teknologi, udah ketinggalan lah. Teknologi dia jutaan dolar. Gundala ya nggak ada apa-apanya sih teknologi gitu kan, dibandingkan orang nonton Marvel kan gitu. Tapi apa kekuatan kita? Budaya.
keragaman budaya kita itu nggak bisa yang tidak dimiliki oleh Hollywood. Terus tumbuh. Kedua, menciptakan juga industri film di lokal, menumbuhkan apresiasi penonton film Indonesia di daerah-daerah. Mau nggak mau, pasarnya makin besar. Kalau pasarnya besar, orang film investasi akan besar. Produksi meningkat secara kualitas, bukan hanya kuantitas. Otomatis aja lingkaran nih semua. Pemerintah dapat itu mengirim banyak.